Kebanyakan orang tidak akan pernah kembali ke zona perang setelah diculik, dipukuli, dan disekap selama 44 hari. James Foley melakukannya. Dia percaya ada kisah-kisah yang begitu penting sehingga layak untuk mempertaruhkan segalanya demi menceritakannya. Dia membaur bersama para tentara, pejuang pemberontak, dan warga sipil biasa yang terjebak dalam beberapa konflik paling mematikan di dunia, dengan tekad untuk menunjukkan penderitaan manusia akibat perang. Namun pada tahun 2012, setelah menyeberang ke Suriah, dia menghilang. Selama 636 hari, keluarganya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Di balik layar, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan salah satu misi penyelamatan sandera paling berani, sementara salah satu sel teroris ISIS paling kejam yang pernah ada menyiksanya dengan siksaan yang tak terbayangkan. Lalu, pada bulan Agustus 2014, seluruh dunia menyaksikan saat ISIS merilis sebuah video yang mengubah peperangan modern selamanya. Inilah kisah hidup, penawanan, dan pembunuhan mengerikan jurnalis Amerika James Foley. Selamat datang di Wars of the World. James adalah anak sulung dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan Diane dan John Foley dan tumbuh besar di Wolfboro, New Hampshire. Pada tahun 1996, ia lulus dari Universitas Marquette di Milwaukee, Wisconsin dengan gelar sarjana di bidang sejarah sebelum bergabung dengan program Teach for America, mengajar anak-anak sekolah dasar di Arizona selama 3 tahun. Namun mengajar bukanlah panggilan sejatinya, dan pada tahun 1999, ia meninggalkan pekerjaannya untuk mengejar gelar Master of Fine Arts dalam penulisan kreatif di Universitas Massachusetts Amherst, yang ia selesaikan pada tahun 2002. Ia kemudian pindah ke Chicago pada tahun 2004 untuk mengajar menulis kepada para pelanggar muda di kamp pelatihan Cook County, sebelum melanjutkan pendidikannya pada tahun 2007 di Medill School of Journalism di Northwestern, meraih gelar Master of Science di bidang jurnalisme. Pada tahun 2009, Jim melakukan perjalanan ke Irak dan bekerja pada proyek pengembangan Tatwir yang didanai oleh USAID di Baghdad. Di sanalah ia menjadi jurnalis yang ditempatkan bersama Divisi Lintas Udara ke-101 Amerika Serikat dan Brigade Infanteri ke-76 Garda Nasional Indiana. Tahun berikutnya, ia mulai melaporkan dari Afghanistan bersama Divisi Infanteri ke-4 Amerika Serikat dan Divisi Gunung ke-10. Pada Januari 2011, Jim bergabung dengan Stars and Stripes sebagai reporter yang ditugaskan ke Afghanistan. Namun 2 bulan kemudian, ia ditahan oleh polisi militer Amerika Serikat di Pangkalan Udara Kandahar karena dicurigai memiliki dan menggunakan ganja. Pada bulan Maret tahun itu, Jim mengakui pelanggaran tersebut dan kemudian mengundurkan diri dari posisinya. Tak lama setelah itu, ia mulai bekerja untuk Global Post yang berbasis di Boston. Ia pergi ke Libya untuk meliput pemberontakan melawan Muammar Gaddafi dengan membaur bersama para pejuang pemberontak. Pada saat itu, Libya adalah tempat yang sangat berbahaya karena perang saudara yang brutal dan kacau untuk menggulingkan rezim Gaddafi. Dan Jim serta rekan-rekannya segera menyadari betapa rentannya para jurnalis di lingkungan seperti itu. Pada pagi hari tanggal 5 April 2011, Jim sedang bepergian dengan kendaraan sipil pemberontak di gurun di luar kota pelabuhan strategis Brega di bagian timur. Dia ditemani oleh reporter lepas Claire Gillis, fotografer asal Spanyol Manu Bravo, dan jurnalis foto asal Afrika Selatan Anton Hammerl. Ketika 2 kendaraan bersenjata berat milik rezim Gaddafi muncul dari balik bukit, menembakkan senapan mesin langsung ke arah mereka. Dalam bentrokan sengit ini, Hammerl secara tragis ditembak dan tewas. Sisa kelompok itu diikat, ditutup matanya, dan dimasukkan ke dalam kendaraan militer. Mereka dibawa ke kampung halaman Gaddafi di Sirte sebelum dipindahkan ke fasilitas penahanan militer di Tripoli, di mana mereka menghadapi kenyataan pahit sebagai tahanan di tengah konflik. Selama beberapa minggu pertama, Jim diinterogasi berulang kali karena dicurigai sebagai mata-mata. Dia juga menghadapi sidang pengadilan administratif karena masuk ke Libya secara ilegal tanpa visa dan meliput tanpa izin.
dan dia serta rekan-rekan sesama tahanannya dipukuli secara brutal oleh pasukan pro-Gaddafi. Setelah menghabiskan 44 hari yang mencekam dalam tahanan, Foley akhirnya dibebaskan pada tanggal 18 Mei. Dia bersama sesama tahanan, Gillis, Bravo, dan Nigel Chandler, seorang jurnalis Inggris yang juga ditahan, dipindahkan ke Hotel Rixos yang mewah di Tripoli. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Jim kembali ke kampung halamannya di Milwaukee, di mana ia merasa terdorong untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui serangkaian wawancara yang penuh emosi kepada komunitas yang telah sungguh-sungguh mendoakan kepulangannya dengan selamat. Setelah dibebaskan, Jim tinggal bersama saudaranya Michael selama 3 bulan untuk memulihkan diri dari cobaan yang dialaminya. Ia kemudian ditawari pekerjaan di kantor sebagai editor untuk Global Post. Namun Jim merasa gelisah dan membuat keluarganya kecewa. Ia dengan cepat kembali ke Libya dan berada di lokasi penangkapan Gaddafi bersama koresponden Global Post Tracy Shelton pada tanggal 20 Oktober 2011. Pada tahun 2012, pemberontakan di Suriah meningkat menjadi perang saudara skala penuh ketika protes damai yang bersifat lokal berubah menjadi pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Konflik semakin intens ketika para pemberontak berhasil menguasai wilayah-wilayah kunci dan pusat-pusat kota besar. Jim mulai mengungkapkan niatnya untuk pergi ke Suriah, melaporkan kekejaman yang terjadi, dan memberitahu Claire Gillis bahwa ia berencana pergi bersama jurnalis foto asal Inggris, John Kentley, yang ia temui di Libya tahun sebelumnya. Meskipun Libya berbahaya, situasi di Suriah berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Meskipun ada risiko dan kekhawatiran yang diungkapkan oleh keluarga serta teman-temannya, pada musim gugur tahun 2012, Jim pergi ke Suriah untuk meliput perang sebagai koresponden lepas. Jurnalisme Jim di Suriah berfokus pada menampilkan sisi kemanusiaan dari penderitaan warga sipil dalam perang saudara dan memberikan perspektif objektif dari lapangan tentang perpecahan pasukan pemberontak. Dia menghabiskan banyak waktu di rumah sakit, tempat penampungan darurat, dan lingkungan yang hancur, merekam trauma yang nyata dan semangat pantang menyerah warga Suriah biasa. Sebagai reporter video lepas, yang terutama berkontribusi untuk Global Post dan Agence France Presse, dia dikenal karena terjun langsung ke daerah berisiko tinggi seperti Aleppo dan Provinsi Lidid. Jim dikenal karena bekerja dengan peralatan minimal, sehingga dia bisa bepergian dengan perlengkapan ringan dan cepat membangun kepercayaan dengan warga lokal maupun pejuang pemberontak. Dia menunjukkan keberanian besar dengan menempatkan dirinya dalam situasi yang semakin berbahaya. Dan ketika jaringan berita besar mulai menarik staf mereka dari Suriah karena meningkatnya risiko penculikan, jurnalis konflik lepas seperti Jim menjadi sumber utama bagi dunia untuk menyaksikan kekejaman perang yang semakin meningkat. Namun dia sangat menyadari risiko yang ada dan tak lama sebelum dia diculik untuk kedua kalinya, Jim dan rekan-rekan jurnalisnya telah menyadari adanya perubahan signifikan dalam hubungan antara mereka dan warga sipil yang sebelumnya menyambut mereka. Ada juga ancaman ISIS yang saat itu belum diketahui, yang sedang bertransisi dari pemberontakan bawah tanah di Irak menjadi kekuatan militan yang tangguh dalam perang saudara Suriah. Kelompok Islam yang memisahkan diri ini memiliki kebencian mendalam terhadap Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, sehingga menempatkan jurnalis seperti Jim dan rekan-rekannya dalam bahaya besar. Pada tanggal 22 November 2012, Jim Foley, John Kentley, dan penerjemah Suriah mereka Mustafa Ali sedang bekerja di sebuah warnet di Binish, Suriah. Saat mereka sedang mengunduh rekaman video, John dikabarkan dengan bercanda menggoda seorang pria berjanggut lebat di kafe tersebut. Pria yang tidak mereka kenal itu tidak merasa lelucon tersebut lucu dan segera pergi tak lama setelahnya. Penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa pria tersebut mungkin sedang memantau komunikasi email para jurnalis dari kafe itu, sehingga membahayakan identitas dan rencana perjalanan mereka. Setelah meninggalkan kafe, para jurnalis menyewa seorang supir taksi lokal untuk membawa mereka ke utara menuju keamanan di perbatasan Turki. Saat mereka melintasi provinsi Lidid menuju menara Taftanas, sekelompok jihadis bersenjata yang terorganisir sudah menunggu mereka, memaksa kendaraan mereka keluar dari jalan. Para pria bersenjata itu kemudian memaksa Foley dan Kentley keluar dari taksi dengan todongan senjata. Awalnya mengatakan bahwa mereka hanya akan ditahan selama 5 menit untuk diinterogasi. Namun tidak ada interogasi, sebaliknya mereka diikat dan dilemparkan ke bagasi mobil.
Setelah interogasi singkat, para pria bersenjata itu membebaskan sopir taksi Suriah dan Mustafa Ali sebelum melarikan diri dengan dua jurnalis barat tersebut. Sebelum pergi, salah satu penculik bertopeng itu memberikan ancaman terakhir yang mengerikan kepada Ali. Jika kamu mencoba mengikuti kami akan membunuhmu. Meskipun ada ancaman itu, Ali memberitahu pihak berwenang dan memberikan kesaksian penting tentang momen-momen sebelum penculikan, termasuk menggambarkan pria mencurigakan yang bukan orang Suriah yang telah mengamati mereka di warnet hanya 1 jam sebelum serangan. Foley dan Kentley awalnya ditahan oleh sel lokal jihadis asing sebelum akhirnya dipindahkan ke jaringan penjara pusat ISIS bersama lebih dari 20 sandera barat lainnya. Selama 636 hari masa penahanannya, Jim mengalami jaringan penjara bawah tanah, penyiksaan fisik yang ekstrim, dan kelaparan yang dilakukan secara sistematis di bawah ISIS. Karena dia orang Amerika, dia menjadi sasaran utama kemarahan para penculik dan secara rutin diperlakukan lebih keras, mengalami eksekusi palsu, serta permainan psikologis yang kejam. Para penculiknya memperlakukan Jim dan orang barat lainnya dengan pemukulan rutin dan waterboarding. Mereka sering dipindahkan ke lokasi tersembunyi yang berbeda dan dipaksa tinggal di sel yang gelap dan penuh sesak, seringkali menghadapi dingin dan kelaparan parah. Namun, meskipun menghadapi kondisi brutal tersebut, kesaksian dari rekan satu sel yang selamat mengungkapkan bahwa Jim menjadi pilar kekuatan emosional, kepemimpinan, dan kasih sayang bagi sesama sandera. Untuk melawan keputusasaan psikologis, dia membantu mengatur pengalihan pikiran seperti kuis trivia, debat, dan turnamen permainan yang rumit seperti Dam dan Risk. Para penyintas menceritakan bagaimana Jim sering membagikan jatah makannya yang sedikit kepada mereka yang lemah atau sakit. Dia memimpin diskusi kelompok yang panjang tentang olahraga, film, dan kenangan masa kecil untuk meredakan ketegangan. Dan sebagai seorang Katolik sejak kecil, dia semakin mendekatkan diri pada doa, serta menciptakan lingkungan di mana para tawanan dari berbagai agama dan latar belakang bisa saling mendukung secara spiritual. Kadang-kadang para sandera dijaga oleh sel beranggotakan 4 orang teroris ISIS asal Inggris yang terkenal kejam. Para tawanan memberi kelompok ini julukan suram The Beatles, terinspirasi dari band rock Inggris karena aksen London mereka yang khas. Pemimpin kelompok ini dan yang paling brutal di antara para penjaga tersebut adalah Mohammed Emwazi, yang lebih dikenal luas di media sebagai Jihadi John. Anggota lain dalam kelompok ini adalah Alexander Coty, George yang berperan besar sebagai perekrut dan merupakan interrogator yang sangat kejam. Al-Shafi Al-Sheikh, Ringo, yang bertindak sebagai eksekutor utama kelompok ini, mengatur tuntutan tebusan yang rumit dan melakukan kekerasan fisik. Ain Davis, Paul, seorang mantan anggota geng London dan pengedar narkoba yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Para sandera yang selamat kemudian bersaksi bahwa The Beatles jauh lebih ditakuti dibandingkan penjaga ISIS lokal Suriah atau Irak, karena mereka menikmati penyiksaan psikologis dan fisik yang sangat kreatif dan sangat sadis. Tindakan mereka yang terdokumentasi termasuk membuat parodi lagu yang kejam. Mereka sering memaksa para tahanan untuk menyanyikan parodi lagu hit Eagles Hotel California, yang liriknya diubah menjadi Hotel Osama dengan bagian ref yang dipaksakan, "Kamu tidak akan pernah pergi." Adu tarung. Mereka memaksa sandera yang kelaparan dan lemah untuk saling bertarung secara fisik sampai mereka roboh karena kelelahan, serta melakukan eksekusi palsu. Mereka secara rutin memperlakukan Foley dan yang lainnya dengan hukuman gantung palsu, waterboarding, dan penyaliban di dinding. Mereka menempelkan senjata ke kepala para tawanan, menarik pelatuk saat ruang pelurunya kosong, dan menertawakan ketakutan mereka. Dalam beberapa minggu setelah penculikan, keluarga Foley dan tempat kerjanya, Global Post, tidak menerima komunikasi atau permintaan tebusan apapun. Mereka tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dan karena sangat berhati-hati serta takut akan keselamatannya, keluarga dan organisasi media awalnya memilih untuk merahasiakan kasusnya, berharap dapat mencegah nilainya sebagai aset berprofil tinggi melonjak di antara para penculik yang tidak diketahui. Upaya investigasi difokuskan pada penelusuran jalur yang benar-benar ditempuh Jim, dari Taftanas menuju perbatasan Turki. Namun petunjuk awal dengan cepat menghilang karena dia dipindahkan di antara berbagai faksi pemberontak sebelum akhirnya diserahkan kepada ISIS. Selama lebih dari setahun, keluarga Foley tidak menerima konfirmasi langsung bahwa Jim masih hidup.
Baru pada akhir tahun 2013, para sandera Eropa yang dibebaskan memberikan bukti konkret pertama bahwa dia masih hidup. Mereka menggambarkan jaringan penjara bawah tanah tersembunyi di Suriah, tempat Jim ditahan, bersama hampir 2 lusin sandera barat lainnya. Lalu pada bulan Desember 2013, para penculik ISIS akhirnya melakukan kontak dengan mengajukan 3 pertanyaan pribadi yang sangat intim kepada Foley untuk membuktikan identitasnya kepada keluarganya, termasuk menanyakan siapa yang menangis di pernikahan saudaranya. Kontak singkat ini membangkitkan harapan besar bagi keluarga. Sementara negara-negara Eropa seperti Prancis dan Spanyol berhasil bernegosiasi dan membayar uang tebusan jutaan dolar untuk membebaskan warganya, pemerintah Amerika Serikat tetap menjalankan kebijakan tanpa konsesi yang ketat, bahkan mengancam keluarga Foley dengan tuntutan pidana jika mereka mencoba mengumpulkan dan membayar uang tebusan secara pribadi. ISIS menuntut jumlah yang sangat besar, yaitu 100 juta dolar dari pemerintah Amerika Serikat dan pembebasan tahanan muslim tertentu, syarat yang tidak bersedia dipenuhi Amerika Serikat. Namun, pada bulan Juli 2014, ISIS memang mengambil tindakan untuk mencoba menyelamatkan Foley dan sandera barat lainnya dengan melancarkan operasi militer rahasia yang disetujui oleh Presiden Barack Obama. Misi yang sangat rahasia ini menembus jauh ke wilayah musuh setelah pengumpulan intelijen yang berhasil menemukan lokasi para sandera. Citra satelit dan drone penyintai melacak jaringan penyekap sandera bernilai tinggi ke sebuah kilang minyak industri dan kompleks penjara yang terletak di dekat kubu kuat ISIS di Raqqa, Suriah. Pentagon mengerahkan beberapa lusin komando elit yang sebagian besar terdiri dari operator Delta Force bersama dengan Navy SEALs. Penggerebekan dilakukan pada tengah malam. Para komando diterbangkan melintasi perbatasan menggunakan helikopter Black Hawk bersenjata yang telah dimodifikasi berat, dioperasikan oleh Resimen Penerbangan Operasi Khusus Angkatan Darat ke-160. Mereka dilindungi oleh payung pesawat tempur sayap tetap bersenjata dan drone. Setibanya di dekat kompleks, para komando langsung terlibat dalam baku tembak sengit dengan militan ISIS. Pasukan Amerika dengan cepat mengalahkan para pejuang, menewaskan sejumlah besar militan ISIS. Setelah berada di dalam kompleks, operator Delta Force bergerak menelusuri bangunan itu dari satu ruangan ke ruangan lain. Mereka menemukan borgol, bukti DNA, dan sampel rambut yang mengonfirmasi bahwa Foley dan warga barat lainnya memang pernah ditahan di sana, tetapi sel-selnya kosong. Militer telah melewatkan mereka hanya dalam hitungan hari atau minggu. Misi tersebut tetap sepenuhnya dirahasiakan hingga 20 Agustus 2014. Karena para penjaga melarang komunikasi tertulis, Jim meminta seorang sandera asal Denmark yang akan dibebaskan, Daniel Ray Ottesen, untuk menghafal sebuah surat kepada keluarganya. Dan ketika Ottesen dibebaskan pada bulan Juni 2014, dia mendiktekan surat itu kepada orang tua Foley. Dalam surat itu, Jim merinci permainan yang mereka mainkan, mengungkapkan cinta mendalamnya kepada keluarganya, dan mendesak mereka untuk tetap kuat. Dia secara eksplisit menyatakan, "Aku tahu kalian memikirkan dan mendoakanku, dan aku sangat bersyukur. Aku bisa merasakan kehadiran kalian semua, terutama saat aku berdoa." Tak lama setelah mendengar pesan yang memilukan dari putra mereka, keluarga Foley menerima sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pada tanggal 13 Agustus 2014, para penculiknya mengirimkan email terakhir yang mengerikan di mana mereka sangat mengkritik Amerika Serikat karena melancarkan serangan udara baru-baru ini terhadap posisi ISIS di Anbar, Irak Utara. Mereka menyatakan, "Kalian tidak mengampuni orang lemah, lansia, wanita, atau anak-anak kami, jadi kami juga tidak akan mengampuni warga kalian. Kamu dan warga negaramu akan membayar harga dari pengebomanmu. Yang pertama adalah darah warga negara Amerika, James Foley. Dia akan dieksekusi sebagai akibat langsung dari pelanggaranmu terhadap kami." Tidak seperti komunikasi sebelumnya, pesan ini tidak berisi negosiasi tebusan atau permintaan pertukaran tahanan. Itu adalah pernyataan eksplisit tentang niat untuk membunuh. Keluarga Foley dengan putus asa meneruskan email tersebut kepada pejabat pemerintah Amerika Serikat dan membalas kepada para penculik memohon belas kasihan. Tetapi mereka tidak menerima tanggapan apapun. Pada tanggal 19 Agustus 2014, ISIS mengunggah video propaganda berdurasi 5 menit yang diproduksi dengan sangat baik ke YouTube dan Twitter berjudul A Message to America. Video tersebut menunjukkan komunitas internasional dan tersusun dalam rangkaian teatrikal yang telah dirancang. Dalam video tersebut, Jim terlihat dengan kepala dicukur dan mengenakan baju tahanan oranye yang secara sengaja menjadi referensi visual terhadap seragam yang dikenakan oleh tahanan muslim di penjara militer Amerika Serikat di Teluk Guantanamo. Dia berada di sebuah lereng gurun yang tandus dan terpapar matahari di luar Raqqa, Suriah, berlutut di samping seorang militan bertopeng yang berpakaian serba hitam, dan dipaksa untuk membaca naskah yang sudah disiapkan sebelumnya.
di mana dia meminta keluarga dan teman-temannya untuk bangkit melawan pembunuh aslinya, yaitu pemerintah Amerika Serikat, dengan menyatakan bahwa ajalnya yang sudah dekat adalah akibat langsung dari kebijakan luar negeri Amerika. Militan bertopeng itu berbicara di depan kamera dengan aksen London yang jelas dan khas. Dia kemudian diidentifikasi sebagai Muhammad M. Wazi, Jihadi John. Dia memberikan peringatan langsung kepada Presiden Barack Obama, menyatakan bahwa intervensi lebih lanjut oleh Irak Serika Irak akan mengakibatkan kematian lebih banyak warga Amerika. Jihadi John kemudian menggunakan pisau tempur untuk mulai memenggal Jim. Video tersebut kemudian beralih menampilkan gambar mengerikan terakhir dari tubuh Foley sebelum memperlihatkan sandera Amerika kedua, jurnalis Stephen Sotloff, yang berlutut di tempat yang sama. Jihadi John memperingatkan bahwa nyawa Sotloff bergantung pada tindakan Obama selanjutnya. Untuk alasan yang jelas, kami tidak akan menayangkan video tersebut, tetapi kami memiliki dokumenter mendalam tentang Jihadi John. Dalam waktu 24 jam setelah video diunggah, FBI dan komunitas intelijen Amerika Serikat sepenuhnya mengautentikasi video tersebut, memastikan bahwa Jim telah dibunuh. Ini menandai pertama kalinya ISIS secara terbuka membunuh warga negara Amerika. Diane Foley, ibu dari James, mengeluarkan pernyataan yang memilukan di Facebook yang kemudian menjadi cerminan ketahanan keluarganya. Kami tidak pernah lebih bangga terhadap putra kami, Jim. Dia mengorbankan hidupnya untuk mencoba memperlihatkan penderitaan rakyat Suriah kepada dunia. Kami memohon kepada para penculik untuk mengampuni nyawa para sandera yang masih tersisa. Seperti Jim, mereka juga orang-orang yang tidak bersalah. Mereka tidak memiliki kendali atas kebijakan pemerintah Amerika. Jika ISIS mengira pembunuhan Jim Foley secara terbuka akan membuat Amerika Serikat mundur, mereka salah. Itu justru memberikan efek sebaliknya. Itu mempersatukan opini publik Amerika dan mempercepat operasi militer AS. Dalam beberapa minggu, Presiden Obama mengizinkan perluasan serangan udara dari Irak langsung ke Suriah, menandai dimulainya secara resmi kampanye koalisi internasional yang komprehensif untuk menghancurkan ISIS. John diculik bersama Jim, namun nasibnya tetap tidak diketahui. Tidak seperti sandera barat lainnya yang dieksekusi di depan kamera, John dibiarkan tetap hidup dan digunakan sebagai juru bicara oleh para penculiknya. Di bawah tekanan berat, dia muncul dalam 14 video propaganda dan menulis artikel untuk publikasi kelompok teroris tersebut. Namun, setelah tampil dalam video propaganda ISIS yang direkam di Mosul, Irak pada bulan Desember 2016, dia menghilang dari pandangan publik. Sejak saat itu, ada laporan yang saling bertentangan tentang apa yang terjadi padanya. Banyak yang percaya bahwa dia kemungkinan besar tewas dalam serangan udara koalisi selama pertempuran Mosul yang sengit pada akhir 2016 atau awal 2017. Namun, pada tahun 2019, pemerintah Inggris sempat menyebutkan bahwa mereka berpikir dia mungkin masih hidup di sisa-sisa wilayah ISIS di Suriah Timur, meskipun tidak pernah ada bukti konkret atau tanda-tanda kehidupan yang muncul untuk mendukung klaim ini. Dokumenter media, termasuk serial BBC berjudul Sandra, telah mencoba menelusuri pergerakan terakhirnya yang diketahui namun tidak berhasil. Setelah bertahun-tahun berharap, keluarganya akhirnya menerima kemungkinan kematiannya dan mengadakan upacara pemakaman untuk mengenangnya. Hingga tahun 2026, masih ada kemungkinan sangat kecil bahwa John mungkin masih hidup. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah berharap dia suatu hari ditemukan. Dalam tahun-tahun setelah kematian James, keluarganya mengubah kesedihan mereka menjadi kekuatan besar untuk perubahan institusional, yang berpuncak pada perubahan bersejarah dalam kebijakan sandera Amerika Serikat dan vonis federal penting terhadap para penculiknya. Didorong oleh advokasi publik yang kuat dari Diane Foley, Presiden Barack Obama memerintahkan peninjauan menyeluruh di semua tingkatan tentang bagaimana Amerika Serikat menangani kasus sandera. Hal ini mengarah pada Perintah Eksekutif Presiden 13698 pada bulan Juni 2015, yang secara fundamental mengubah operasi pemerintahan. Pemerintah Amerika secara resmi berhenti mengancam keluarga dengan penuntutan pidana atau hukuman penjara jika mereka mencoba mengumpulkan uang tebusan secara pribadi untuk membebaskan orang yang mereka cintai. Mereka juga membentuk pusat multilembaga khusus yang menghubungkan FBI, CIA, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pertahanan untuk berbagi intelijen secara real-time langsung dengan keluarga. Kebijakan tersebut membentuk utusan khusus Presiden untuk urusan sandera, sebuah posisi diplomatik tingkat tinggi yang sepenuhnya berfokus pada negosiasi pembebasan warga Amerika yang ditahan secara tidak sah atau disandera di luar negeri.
Sebagai tanggapan atas pembunuhan putranya, Dianne Foley mendirikan James W. Foley Legacy Foundation, sebuah kelompok advokasi penting yang didedikasikan untuk sandera Amerika. Sayangnya, semua itu datang terlambat untuk menyelamatkan Jim. Pengejaran sel ISIS Inggris yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan pembunuhan Foley menjadi prioritas bagi pemerintah Amerika Serikat. Dan pada bulan November 2015, serangan drone Amerika Serikat di Raqqa, Suriah berhasil menargetkan dan membunuh Jihadi John. Anggota SAL Alexander Koti dan Al-Safi Al-Saik ditangkap oleh pasukan Kurdi Suriah saat mencoba melarikan diri ke Turki pada tahun 2018. Kedua orang tersebut diekstradisi ke Virginia untuk diadili. Koti mengaku bersalah pada tahun 2021. Al-Shafi melawan tuduhan tersebut tetapi dinyatakan bersalah selama persidangan yang emosional pada bulan April 2022 yang menampilkan kesaksian dari sandera Eropa yang selamat dan Dianne Foley. Baik Koti maupun Al-Saik dijatuhi hukuman 8 hukuman penjara seumur hidup yang dijalankan secara bersamaan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Mereka menjalani hukuman mereka di penjara federal Amerika Serikat dengan keamanan tinggi. Dalam perkembangan pasca persidangan yang langka dan luar biasa, Dianne Foley memanfaatkan ketentuan dalam kesepakatan pengakuan bersalah Alexander Koti yang mewajibkannya untuk bertemu dengan keluarga para korban. Dalam beberapa pertemuan tatap muka di gedung pengadilan federal, Dianne duduk berhadapan dengan pembunuh putranya untuk mencari jawaban tentang hari-hari terakhir James dan menawarkan pengampunan pribadinya. Sebuah peristiwa yang menjadi sorotan media global dan buku tahun 2024, A Man Who Dogged the World. Dalam pidato publik dan memoarnya, American Mother, Dianne Foley dengan lembut menantang ungkapan dia meninggal saat melakukan apa yang dia cintai. Dia menekankan bahwa meskipun Jim sangat mencintai pekerjaannya dan orang-orang yang ia liput, tidak ada seorang pun yang menyukai ditangkap, disiksa, atau dieksekusi. Ia mengatakan bahwa dia mencintai keluarganya, teman-temannya, dan kehidupan itu sendiri. Kematian Jim adalah tindakan teror yang mengerikan, bukan akhir yang tak terelakkan atau puitis dari sebuah karir. Warisan sejatinya tidak ditemukan dalam cara tragis dia meninggal, tetapi dalam upaya yang terus berlanjut untuk melindungi jurnalis lain dan membebaskan sandera yang telah dilakukan atas namanya sejak saat itu.